Halo, aku Ellen. Hari ini aku akan menceritakan tentang kisahku. Jadi dulu aku itu orangnya punya keterikatan dengan games. Jadi aku maniak games ya. Jadi aku dulu terlibat di dalam sebuah game online yang dimana aku menciptakan sebuah avatar ya, dan aku mendandani avatar itu dengan sangat cantik gitu ya, dengan sangat cantik sampai aku benar-benar menghabiskan banyak uangku untuk semua uangku, uang sakuku semua aku limpahkan untuk membeli aksesorisnya, baju-bajunya yang bagus, yang cantik gitu. Karena pada dunia nyatanya aku orang yang tidak dikagumi oleh banyak orang, sehingga aku menciptakan sebuah avatar gitu ya, yang menggambarkan seorang yang cantik gitu, supaya aku tuh dicari orang, supaya aku dikagumi orang gitu ya. Dan ketika aku main games itu, aku sangat benar gitu ya, ternyata aku sangat dikagumi gitu, dan aku sangat dicari oleh cowok-cowok gitu ya, untuk menjadi pasangan mereka gitu. Dan itu yang membuat aku akhirnya sangat keterikatan dengan games. Dan aku benar-benar mulai dari bangun pagi, kadang bisa bangun subuh jam 2, jam 3 cuman buat main game itu, dan bisa menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan kadang bolos sekolah untuk demi main games itu. Nanti main lagi dari siang sampai malam gitu, dan seterusnya seperti itu. Dan aku benar-benar gak bisa lepas karena aku merasa diriku tuh sangat dikagumi, sangat populer gitu ya di dalam game itu, sampai-sampai gitu ya aku punya hubungan gitu ya, sampai punya hubungan dengan secara dunia nyata dengan orang lain. Tapi karena kembali kepada permasalahan gambar diri, rasa minderku gitu ya, mereka yang punya hubungan sama aku lewat game online itu kan kadang-kala minta Facebook atau Friendster gitu ya. Nah di situ aku bingung gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat yang namanya fake account gitu ya, yang menggambarkan diriku yang cantik gitu ya, supaya cowok-cowok itu yang jadian sama aku itu percaya gitu kalau itu aku gitu. Dan mereka nggak kaget gitu, karena avatarku itu benar-benar di game online itu benar-benar cantik gitu. Dan itu yang akhirnya membuat aku tuh kayak nggak bisa berhenti. Aku bakal terus main terus gitu. Dan itu yang membuat aku akhirnya terjerat di dalam keterikatan itu gitu. Nah, sampai pada akhirnya suatu hari aku sudah lulus sekolah di sana, di kota kelahiranku ya. Aku dipindahkan oleh orang tuaku keluar kota untuk melanjutkan sekolah gitu ya. Di sana aku nggak dapat fasilitas seperti di rumah kayak komputer, wifi gitu, aku nggak dapat. Jadi akhirnya di sana itu aku ternyata ya, di kota itu ya, aku mengalami Tuhan, aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu yang membuat aku akhirnya percaya dan yakin bahwa detik aku menerima Tuhan itu, Tuhan tuh menerima aku apa adanya dengan segala keadaanku. Tuhan menerima bagaimanapun penampilanku. Tuhan gak memandang rupa gitu ya. Dan Tuhan tidak melihat betapa buruknya saya gitu, seperti mungkin dunia yang melihat saya begitu buruknya gitu. Dan akhirnya di detik itu saya benar-benar lepas dari game itu. Dan dulunya kalau saya nggak suka hal-hal rohani, dulunya saya pakai waktu-waktu saya buat waktu-waktu saya buat main games gitu ya, cari perhatian cowok-cowok dan lain-lain gitu ya. Akhirnya saya pakai buat baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saat teduh gitu ya, bahkan bersaksi sama teman-teman saya yang satu kos gitu. Dan itu akhirnya yang mengubahkan saya sampai hari ini. Saya belajar untuk menerima diri saya apa adanya gitu ya. Saya belajar untuk menjadi diri saya apa adanya, karena saya percaya Tuhan mengasihi saya dengan apa adanya saya seperti ini gitu. Dan saya juga rindu banget gitu ya, semoga kisah ini bisa memberkati teman-teman yang mungkin punya kisah yang mirip dengan saya atau pergumulan yang sama dengan saya, supaya kita sama-sama yakin bahwa sebenarnya apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita, bukan berarti Tuhan gak mengasihi kita, tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Jadi
jangan pernah ragu karena akan kasihnya Tuhan, dan jangan pernah menjadi orang lain. Jadilah dirimu apa adanya, tetapi tetap mau disempurnakan di dalam Kristus. Sekian dari kisahku, semoga ini dapat memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.